AP, gimana kabarnya? Kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam podcast di Komunitas AP. Kali ini spesial karena kita sedang mampir ke kontrakan Denis. Yeay, halo semua, apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik, gimana Kak Denis? Baik, masih bumil, masih hamil, udah 6 bulan hari ini. Hari ini baru 6 bulan. Hari ini genap 6 bulan ya. OTW 7. Udah gak sabar ketemu babynya. Gak sabar? Gak sabar. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Denis Karista dan juga ada Mbak Ade Nova dari founder komunitas AP atau Anti Pelakor. Halo Mbak Ade. Halo. Oh, AP itu anti pelakor? betul, Anti Pelakor. Beneran? Iya. Oh, ibu ketuanya? Oh, mantap. Mantap nih Emang ketuanya. pelakor kita bagus sih. Apa dimusnah kan, bener-bener. Sedih musnah. Oke, nah di sesi atau juga di pertemuan kali ini kita ngobrol tentang buka-bukaan Denis. Tapi ini buka-bukaannya inspiratif ya, karena bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk para wanita di sana, kiat untuk move on atau juga lepas dari jerat bucin. Kalau udah bucin tuh susah loh. Mau kerja jadi nggak produktif, kemudian juga pikiran kemana-mana. Betul. Bener nggak, Denis? Tapi kan itu hati yang berbicara, nggak bisa dikendalikan sama otak. Jadi kamu tuh sebetulnya sekarang masih bucin atau gimana? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau gitu ya. Kalau sekarang sih sebenarnya kalau aku sebutin-butinnya logika masih jalan ya. Kalau sekarang udah itu Kalau ya? sekarang iya kan karena kan aku punya tanggung jawab. Makanya aku tuh selalu ngomong, kalau misalkan cewek itu sebucin-bucinnya seapa-apa harus punya satu pekerjaan. Harus punya usaha. Itu harus. Jadi masih kalau misalkan namanya kalau cinta kan ya tersakiti gitu, kayak kemarin kan aku dimaki-maki apa segala macam. Kalau aku kemarin nggak ada kerjaan, aku bertahan loh. Iya, kalau nggak dapat duit dari mana, orang lagi hamil. Iya kan? Satu-satunya duit kan dari dia pasti sumbernya kalau aku nggak ada kerjaan. Cuman aku merasa aku bisa kerja. Aku ngerasa aku bisa kerja, makanya aku memberanikan diri, aku kabur gitu. So harus ada kegiatan. Iya, bukan kegiatan dong, harus ada kerjaan. Kalau kegiatan nggak ada menghasilkan, ngapain? Iya, bangkrut Sibuk sana, dong. sibuk sini, Iya, kebanyakan sibuk main sana. ya. Iya, banyak main. Harus ada kegiatan yang menghasilkan, kerjaan. Usaha itu wajib cewek. Gitu. Back to history ya. Sedikit flashback nih, Kak Denis. Waktu lagi bucin itu sempat ngerasa depresi nggak? Jujur aja nih, kan kalau di TV atau juga di layar, kayaknya Kak Denis ini kayak gak ada masalah loh. Iya, happy aja walaupun dia Ya karena menurut aku sehidup itu ya pasti ada cobaan, udah pasti, namanya juga hidup. Terus namanya badai pasti berlalu. Jadi sekencang-kencangnya badai, sekencang-kencangnya masalah, kayak aku kan masalahnya cukup bertubi-tubi ya. Udah jatuh, tertimpa tangga pula, tapi ya nggak masalah. Tapi kan aku yang penting punya mindset, kita pasti bisa bangkit lagi. Ya sama aku bisa punya kerjaan sih. Gitu. Mungkin kalau misalkan aku nggak punya kerjaan, bener-bener nggak punya kerjaan sama sekali, mungkin aku stres lah, lo mau penghasilan dari mana, lagi hamil gini. Iya, benar. Iya kan yang dipikirkan sekarang kan bukan aku doang lagi hamil, anaknya juga. Jadi dua ya istilahnya. Dua. Dan sebetulnya kesehatan bayi juga perlu dipikirkan. Karena kalau ibunya makin stres, takutnya bayinya tadi ya juga mungkin pusing juga Iya, gitu bayinya dalam pusing. kandungan. Makanya kan saya harus cari duit, makan kan saya sehari 1 juta. Iya betul ya, wajar ya, 2 orang wajar. soalnya. 2 orang, berarti seorang 500-500. Oke, Kak Denis nih, kita membahas lagi tentang kiat-kiat lepas dari bucin. Mungkin banyak juga nih ya, viewer kita gitu, jutaan orang bahkan banyak dari warga Indonesia gitu ya. Ketika ada masalah dengan pasangannya, mantan suaminya atau mantan pasangannya itu berlarut-larut ya dengan kebucinannya atau ya tadi akhirnya jadi nggak produktif. Apa sih yang istilahnya ngebus Kak Denis sampai oke, saatnya kerja lagi nih? Saatnya gue cabut dari lingkungan yang toksik gitu. Jadi kalau aku orangnya sebenarnya bucin juga. Jadi aku punya kebiasaan kalau misalkan sama satu orang, aku pacarannya bisa bertahun-tahun. Terus kalau putus pasti balik lagi. Itu dari dulu aku. Kayak gitu. Nah kayak yang kemarin terakhir yang bapak dari anak aku ini, yang bapaknya nggak mau ngaku itu, bapaknya suruh tes DNA, nggak apa-apa deh, bapaknya nggak mau tanggung jawab, ini rezekinya mampus. Terus dari gitu, ini kan sebenarnya mantan aku yang 10 tahun yang lalu. Jadi aku punya. Jadi balik kembali lagi iya, ya? jadi tuh aku nggak gitu suka dengan lingkungan sesuatu yang baru. Aku lebih nyaman dengan yang itu aja gitu. Aku sih, ya makanya bucinan itu, makanya hasilnya ya gitu-gitu aja. Udah tahu sama mantan ini gagal, masih dicoba lagi. Dan satu yang aku belajar, laki tuh nggak pernah berubah, nggak bisa.
Ya dasar laki. Oh gitu ya. Jadi Iya. nggak mungkin berubah ya. Bisa sih kalau udah ditinggalin. Oh, oke. Kalau ditinggalin Ditinggalin bisa berubah. galau juga? Iya, mendingan lah kalau ditinggal. Tapi kan kalau kita udah ninggalin semua udah terlambat. Iya. Akunya udah luka, udah ada babynya, dia luka sama-sama luka udah beda hubungan. Tadi Gitu. dibilang juga nih, katanya kalau Mbak Denis ini kalau udah suka sama seseorang, itu bisa bertahun-tahun. Udah Iya. putus balik lagi, putus Iya. balik lagi. Kenapa nggak mencoba cari yang baru? Karena aku nggak nyaman dengan lingkungan yang baru itu aku mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Karena aku nyaman di situ, makanya aku harus keluar dari zona nyaman itu benar. Kalau mau sukses tuh beneran harus keluar dari zona nyaman gitu. Oh, jadi kiatnya kalau mau sukses harus keluar dari zona nyaman dulu ya? Iya benar, itu ternyata itu benar omongannya. Karena aku dulu berpikiran kan, mantanku ini kan pemabok sama narkoba. Jadi kadang-kadang gesrek otaknya. Dan aku berpikir, aku kan dulu kan juga minum. Aku dulu juga minum, terus gitu aku juga pernah narkoba, pernah ketangkep. Tapi aku stop semuanya. Iya stop, benar-benar udah nggak mau. Lu kasih Meninggalkan dunia itu ya? Iya, gue dikasih depan mata juga gue udah nggak mau. Iya nggak sih, kalau ya udah nggak mau. Jadi aku berpikir, oh kalau misalkan orang yang narkoba sama orang yang alkoholik itu bisa berubah. Gue aja bisa, kenapa orang nggak bisa? Jadi aku mikirin mindset itu terjadi di aku, berarti bisa terjadi di bapak babynya juga kan? Iya kan? Mikirnya gitu kan kita sebagai manusia. Gue aja bisa, masa lo nggak bisa? Iya. Ya, jadi aku pikir ya bapaknya ini bisa berubah. Ya ternyata nggak bisa, makin gila. Karena dia mau pindah ke Thailand. Di Thailand kan kata-kata bebas. Gitu. Nah, tadi dibahas juga nih, Kak Denis tuh dulu punya cerita-cerita ya, atau juga hal-hal yang mungkin ya sekarang sudah berubah menjadi lebih baik ya. Pernah minum juga alkohol, kayak gitu. Itu gimana nih Mbak Denis? Akhirnya memutuskan untuk, oke, saatnya gue berhenti nih ya, dari hal-hal yang mungkin merugikan diri sendiri gitu. Iya, karena aku berpikir nggak ada gunanya juga. Karena buruk buat kesehatan aku. Dan aku jadi suka olahraga. Suka olahraga? Suka. Pantes tadi 6 bulan loh, Mbak. Tapi badannya fit banget ya. Masa sih? Nah, serius? Iya, segar. sering olahraga. Jadi tiba-tiba aja aku udah nggak mau lagi. Aku ngerasa ini udah nggak bagus. Mendingan gue kerja, ngakuin sesuatu yang menghasilkan, olahraga, kan udah hasilnya badan sehat. Terus gitu usaha, dagang kan menghasilkan. Bikin duit apa segala macem. Ya kalau misalkan aku tetap kayak minum, tetap kayak narkoba, bangun tidur kan udah nggak bisa kerja, udah nggak enak. Udah males-males. Udah males, Udah beda. pusing. Udah pusing, jadi kayak made suram, masa depan suram. Terus kan kalau misalkan minum itu kan ada apa? Abis minum tuh Toxic besokannya itu kan. tuh jadi emosi. Hangover. Oh iya, Emosi. Ya. Nah itu yang paling bahaya, kayak misalkan kemarin kenapa aku sampai ninggalin bapak dari anak aku ini yang sampai aku kabur dari Bangkok, karena dia kan minum setiap hari, bener-bener sebotol setiap hari, bukan yang kalau kita pergi minum gitu, enggak, yang bener-bener minum setiap hari. Nah itu kan jadi emosi dianya, emosi, marah-marah, curigaan, itu kan akibat dari minum, tapi dia nggak sadar, gitu. So, berarti Mbak Denis pada waktu itu memutuskan untuk oke, saatnya move on. Iya. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Berarti Iya. hijrah ya. Untuk Ini episode kesehatan kali sih. ini menarik nih ya, biar kita mengulik sisi Kak Denis dari sisi yang sangat luar biasa ya. Bahwa Iya. Mbak Denis itu kan kalau di TV kan selalu sensasional nih ya, tapi ini ternyata punya motivasi untuk ibu-ibu atau juga para yang nonton di YouTube kita, di podcast kita. Mbak Denis ini punya semangat juga untuk selalu menjadi lebih baik. Mbak Denis, ini kan abis pandemi. Usaha itu kan nggak gampang dong pas pandemi. Wih, hancur aku. Gimana caranya supaya sekarang itu ya tadi usaha di bidang tadi florist ya, itu semakin maju lagi. Nah, karena waktu emang puji Tuhan ya, Tuhan baik sama saya ya. Jadi yang pas kemarin pandemi itu benar-benar tuh karyawan semua dipulangkan. Terus udah gitu dirumahkan, Terus udah gitu semua bunga kan aku ada dekor. Toko tutup di PP. Terus udah gitu dekoran semua di refund. Dikembaliin duitnya. Terus karyawan gaji udah setengah. Terus aku pusing nih gimana caranya. Terus aku main sosmed, langsung viral. Iya, di situ banyak endorsement, dan karyawan balik lagi. Sebetulnya ada dampak positifnya juga ya. Iya. Mbak Denis main sosmed, viral, akhirnya usaha juga jadi keangkat. Jadi jalan usaha. Jadi karena aku viral, jadi usaha bunganya pun keangkat. Jadi kan nggak usah promo-promo segala macem. Jadi ada menemukan pasar yang baru. Netizen pada beli. Walaupun netizen tuh walaupun hujat-hujat, tapi mereka beli loh. Beli. Itu yang kakak lihat di depan itu, yang banyak pesanan netizen. Netizen. Oh gitu. Itu pesanan netizen. Makasih ya netizen. Kayak kemarin aku ada buka donasi kan Ya. loh. Itu kan dihina sama satu Indonesia. Tapi yang nyumbang banyak netizen. Totalnya berapa? Udah Bahkan dapat banyak ada ya. yang nyumbang aku 1 juta. Oke.
Iya, 100 juta itu. Masih masuk terus ya, ada Masih aja. masuk terus walaupun Rp1.000, Rp10.000 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, yang penting mereka sebenarnya peduli. Oke. Jadi kesannya cuek padahal peduli ya. Iya, mereka mah cinta-cinta kangen sama aku. Makanya aku selalu bilang kan, kalau misalkan dihujat netizen jangan diambil hati, jangan sakit hati. Toh juga lu kalau misalkan netizen nggak nonton lu juga ya, artis-artis yang buat selebgram gitu. Kalau misalkan netizen nggak nonton lu bukan siapa-siapa. Iya, benar. Iya, kita harus bilang hujatanmu semangatku. Hujatanmu semangat. Iya, kita harus bangga dihujat. Nggak semua orang bisa dihujat, Bu. Males banget kalau lu bukan siapa-siapa ngehujat, ya kan? Iya, nggak Buang-buang kenal. dosa aja ya. Atau nggak dikenal ngehujat kayaknya gimana gitu. Iya, nggak asik kan? Betul. Jadi ada sisi positifnya dari sensasi yang terjadi ya pada Mbak Denis ya, bahwa usahanya makin maju, mudah-mudahan terus Amin. terus berkembang. Satu lagi sebelum kita closing. Sama satu Say. lagi, jangan pernah putus asa. Karena kalau misalkan lu putus asa itu udah semuanya udah habis. Kayak aku tuh dulu tuh benar-benar bertubi-tubi ya, kayak yang waktu Covid tuh benar-benar paling stres. Lu mau gimana lagi? Karyawan udah dipulangkan. Karyawan di 50%-in gaji. Tapi pemasukan tetap nggak ada. Karena kan ada, ingat nggak sih saat-saat yang Covid itu ada orang yang takut pegang Iya, paket. iya. Iya kan, Bu? benar. Itu kan Pegang takut pegang pegang paket. Itu tuh bener-bener mati semua bunga aku. Karena pada cancel. Aku mau marah sama customer yang itu cancel. Jangan cancel dong, nggak bisa lah langganan. Emang bener-bener kayak gitu semuanya. Dan situasinya juga Dan kan memang situasinya nggak bisa tidak. dihindari ya. Iya, Semua benar-benar. toko juga pada tutup. Terpuruk waktu itu buat aku sama kantor apa, tapi puji Tuhan ya Tuhan ngasih jalan aja selama kita masih mau usaha. Gitu. Pada waktu pandemi kan Kak Denis belum viral ya? Itu viral aku pandemi. Pas pandemi ya? Pas Pas pandemi pandemi, justru. pas viral. Oh, oke. Kayak aku juga kayak kalau sekarang ini kan, kalau misalkan ini juga termasuk salah satu yang terburuk kan dalam hidup lah ya. Udah cewek, anak paling disayang, terus dari itu hamil, mau nikah sih. Kemarin ini kan sempat dilamar. Udah dilamar, terus dari itu hamil, terus lakinya nggak mau tanggung jawab. Terus ya akunya kabur kan karena lakinya kasar. Terus dari itu ya orang tua kan pasti sedih banget kan. Berharapnya kan aku nikah pas segala macam, itu sedih banget lihat mama papa aku. Itu masuk salah satu terpuruk. Terus segitu usaha juga kurang bagus karena aku kan kemarin ninggalin Indonesia tuh cukup lama untuk tinggal sama dia. Berapa lama? Hampir setengah tahun. Dan kerjaan kan nggak jalan semuanya kalau nggak ada aku. Kalau aku kan yang jualan kan benar-benar aku, kayak live gitu kan mesti ada akunya. Nggak ada yang nonton kalau nggak ada akunya. Iya, iya. Iya kan, yang mesti aku Iya, yang jualan. iya, Jadi tuh benar-benar. sama 6 bulan tuh nggak bekerja dengan baik karena akunya nggak ada. Jadi ya karyawan nombok apa segala macem ya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, ya aku punya mindset ya namanya usaha pas jatuh bangun itu biasa. Badai itu pasti berlalu. Yang penting kita jangan berhenti mencoba. Namanya usaha tuh yang benar-benar Harus bangkrut. semangat terus ya. Betul, Iya. namanya bangkrut itu adalah ketika kita berhenti mencoba. Oke, Iya. ketika kita berhenti mencoba ya. Itulah namanya benar-benar the real gurung tikar. Iya benar. Nah, jadi situasi apapun yang Anda hadapi saat ini, kita bisa memetik dari Mbak Denis ya, walaupun sensasional tapi juga tetap otaknya berjalan untuk bisnis, usaha dan terus maju ya Mbak Iya, Denis ya. dan jangan pernah malu. Kalau Jangan orang kan malu. malu, dikatain malu, lagi susah malu, jangan malu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Malu kan Iya. Bu, apalagi cewek. Aku mah dibilang nggak tahu malu bodo amat, yang penting gue usaha. Iya kan, selama kita masih halal kan Iya, ya Bu ya, halal, nggak iya, nyolong, nggak nyopet, nggak jual diri. Iya, Iya kan? iya. Bener. Nah, kalau gitu saya ke Mbak Ade nih sebagai closing statement. Mbak Ade sebagai bagian atau founder dari komunitas anti pelakor ya. Gimana nih Mbak Ade pesan-pesannya kepada mungkin viewer kita pada kesempatan kali ini supaya tetap produktif apapun situasinya, bangkit lagi, jangan putus asa. Walaupun ada masalah dengan pasangannya lagi di titik terendah, pesan-pesannya Mbak Ade, silakan. Untuk kami ya dari komunitas anti pelakor, saya Adinova, itu mengingatkan nih ibu-ibu di luar sana bahwa kita juga bukan hanya untuk pribadi kita, tapi juga kita punya tanggung jawab moral terhadap tentu generasi penerus bangsa. Jadi saya mau ingatkan aja bahwa ya seperti tadi Kak Denis sudah bicara bahwa badai itu udah pasti berlalu. Ya kan? Jadi kita harus tetap semangat, tetap melihat ke masa depan, yang lalu biarlah berlalu ya kan. Biar, ibaratnya kalau ada foto album kan di belakang itu udah nggak mungkin dilihat lagi kan, kita selalu pasang foto tuh di depan gitu loh. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Tetap motivasi diri setiap hari, lihat apa sih sekarang katanya kalau kita ngeliat kaca terus kita
memotivasi diri kita gitu loh setiap hari, setiap pagi. Ingat bahwa kita punya tanggung jawab bukan hanya ke diri kita, tapi juga ke generasi penerus kita, anak-anak kita. Ke Gitu keluarga aja sih. ya. Ke keluarga, lingkungan itu. Oke. Semoga yang disampaikan oleh Mbak Denis dan juga Mbak Adenova bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Denis. Makasih, Kak. Terima kasih banyak Mbak Terima Ade. kasih. Dan Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan juga jangan lupa follow Instagram dari komunitas Anti Pelakor. Tetaplah bersama kami, ikuti episode selanjutnya. Bye.